Nah tadi sekitar jam 3 sore Mas, pihak PT Mek datang ke Polres. Yang di yang datang itu komisaris PT Mek dengan korban, yang pihak pelapor atau korban saat kericuan di Rempang Sembulang ya, kemarin Mas, Sembulang ya. kemarin. Nah dalam laporan itu kan polisi sudah menetapkan 3 orang tersangka tuh, Neawe, Sanirio sama Abu Bakar. Betul. Nah ketiga tersangka ini kan dijerat pasal 333 merampas kemerdekaan orang lain. Nah mereka datang ke Polres untuk mencabut laporan ini dengan pertimbangan Oke, selamat sore para pembaca Batam Pos. Hari ini dengan saya Rian untuk edisi Hot News untuk hari Jumat tanggal 14 Februari. Jadi ada beberapa berita menarik yang mungkin akan didapatkan oleh kawan-kawan reporter di lapangan. Di antaranya adalah PT MG mencabut laporan terkait dengan kasus Rempang kemarin. Ada salah satu nenek yang sudah berusia lansia yang dilaporkan sebagai salah satu tersangka dari kasus konflik di Rempang kemarin. Yang kedua mungkin ada kecelakaan kasus becak motor ini ternyata membuat lalu lintas ini menjadi semakin ribut. Jadi tidak sesuai tidak sesuai lagi dengan kondisi jalan yang ada. Terus ada juga yang dikirim sama kawan-kawan itu di lapangan yang didapatkan musim kemarau sudah mulai tiba. Jadi musim kemarau ini dikhawatirkan potensi untuk kerusakan untuk kebakaran semakin meningkat. Dan ada 40 perusahaan juga di Batam yang ternyata ini terbilang menarik juga. 40 perusahaan ternyata sudah menggunakan jasa tenaga kerja disabilitas. Nah, di samping saya ini ada reporter kita, kawan kita di lapangan, Bapak Yo Hendri. Bang Yofi ini. Jadi untuk yang kebetulan Bang Yofi ini kan di posnya di kriminal di Polsek ya. Jadi Polres. Untuk pencabutan dari pihak PT Mek tadi. Dari PT MIG tadi itu sebenarnya gimana nih? Nah tadi sekitar jam 3 sore Mas, pihak PT Mek datang ke Polres. Yang datang itu komisaris PT Mek dengan korban, yang pihak pelapor atau korban saat kericuan di Sembulang kemarin Mas, Sembulang kemarin. Nah dalam laporan itu kan polisi sudah menetapkan 3 orang tersangka tuh, Neawe, Sanirio sama Abu Bakar. Betul. Nah ketiga tersangka ini kan dijerat pasal 333 merampas kemerdekaan orang lain. Nah mereka datang ke Polres untuk mencabut laporan ini dengan pertimbangan Neawe ini kan udah berumur Mas, udah 67 tahun tuh, dasar kemanusiaan lah. Tapi sebenarnya yang dicabut laporannya ini tiga-tiganya atau hanya Neawe semua? Neawe aja? Secara keseluruhan Mas. Secara keseluruhan. Dasarnya dengan dasar kemanusiaan. Tapi lebih merujuk pada kondisi Neawe ya? Neawe. Apalagi mau bulan Ramadan katanya seperti itu. Oh gitu. Kalau selain pencabutan laporan di Polres sendiri sebenarnya seperti apa nih, Bang Yofi? Nah dari kemarin wawancara dari Kapolres sama Kasat Reskrim, semua laporan itu masih proses Mas. Nah tidak ada pencabutan laporan sebelum ini ya wawancaranya. Nah untuk pencabutan laporan itu atau restoratif justice itu kan harus ada persetujuan dari tersangka dan korban dan tersangka. Artinya sebenarnya prosesnya ini masih proses penyidikan ya? Masih. Yang ada belum dilimpahkan ke kejaksaan ya? Belum. Prosesnya masih di Polres dan masih penyidikan. Iya.
Kemarin kata Kapolres pun akan diserahkan ke kejaksaan, akan berkasnya. Tapi belum B21 ya? Belum. Nah, Nek Awi ini kan belum nggak ditahan juga tuh Mas. Karena ada permintaan dari kuasa hukum. Tapi dengan ini sedikit aja kita bicarakan sedikit ini untuk terkait dengan pencabutan laporan. Apa impact-nya ini nanti seperti apa nanti dari laporan sudah? Apa memang ini nanti kasusnya akan dinyatakan close atau bagaimana? Ya, kemungkinan dari pihak kepolisian, kita tunggu dari pihak kepolisiannya Mas seperti apa. Tapi ini memang prosesnya hanya sekedar mencabut dulu ya? Ya, sejauh ini pun polisi belum memberikan statement nih mengenai kedatangan pihak PT Mek hari ini ke Polres. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian seperti apa lebih lanjut. Cuman untuk ini ya Bang Yafi, artinya dari pihak Polres sendiri tetap atau akan menutup kasus ini belum ketahuan juga ya? Belum ada Mas, belum. Karena prosesnya sebenarnya kan tidak hanya berdasarkan dari laporan dari PT MEG aja. Iya, dasar polisi kan dari laporan kedua belah pihak Mas. Betul. Dari warga dan dari pihak PT MEG. Selain itu Bang Yopi, selain PT MEG, mungkin di Polres atau di pos liputannya Bang Yopi ini, apalagi yang menarik? Untuk awal tahun ini banyak kasus pembobolan Mas. Pembobolan rumah, pembobolan kios, pencurian motor. Nah itu paling banyak untuk kejahatan Mas ya. Kemudian pencurian modus pura-pura belanja gitu Mas. Betul. Misalkan belanja terus temannya nunggu tiba-tiba bawa barang, rokok atau apapun itu dengan jumlah banyak langsung kabur. Dan itu banyak pelakunya anak-anak. Oh gitu. Satu yang menarik Bang Yafi. Ya, Mas. Ini terkait kemarin yang sempat kita beritakan secara beruntun di Batampas ya. Apakah sudah ada kelanjutan dari masalah balap liar yang menimbulkan korban jiwa? Oh, balap liar kemarin Mas ya? Ya betul. Nah, karena ini seperti ini masih masyarakat juga masih menunggu berita ini. Dan kelompok geng motor ini Mas punya akun medsos, media sosial IG ternyata kan. Mereka memposting atau men-share kegiatannya yang sering dilakukan di Simpangkara. Nah kemarin Kasat Lantas sendiri mengatakan akan menindak di masa akan mendatangi nih lokasi-lokasi rawan tersebut dan menindak secara random waktunya untuk pembalap liar ini Mas. Tapi memang ngeri sih Mas. Malam-malam itu hampir setiap malam lah. Dekat dengan apalagi Mas pulang malam kan? Saya pulang malam Mas sering pulang malam kan? Betul. Dan itu sudah hampir memakan keseluruhan jalan. Iya. Bahayanya itu ya bukan buat diri dia sendiri, buat pengendara lain. Buat pengendara lain. Dan kalaupun terjadi sesuatu misalnya mungkin mobil yang lewat mereka kena senggol, pasti akan muncul kericuan lagi. Kalau andaikan dirugikan diri dia sendiri ya terserah gitu. Ini kan merugikan banyak yang dirugikan. Iya, banyak yang dirugikan. Oke, kalau gitu. Nah, mungkin itu PR pihak kepolisian Mas. Ini harus dibicarakan kembali oleh ditinjau lagi oleh kepolisian ya. Apalagi becak motor itu Mas. Kemarin kan beredar juga tuh video melibatkan kecelakaan sampai truk terguling. Nah, becak motor ini nggak boleh Mas sebenarnya di jalan. Di aturan tidak boleh? Di aturan tidak boleh, kata Kanditur Jawali ya. Kenapa Bang Yafi? Itu kan sudah dimodif. Dan itu nggak layak di jalan. Gitu. Kendaraan yang udah dimodif. Sedangkan seperti mobil yang overload sama yang dilebihkan rangka itu, lebihkan rangka itu nggak boleh juga. Jadi ke depan mungkin ada nggak dari pihak kepolisian untuk menertibkan hal seperti itu? Iya, pernyataan dari polisi seperti itu Mas akan ditertibkan. Oke. Ya mudah-mudahan sesuai dengan pernyataannya. Betul, betul. Saya pikir mungkin sekilas ya, mungkin untuk berita yang akan terbit di harian Batampas sekilas seperti itu. Jangan kemana-mana dan tunggu berita ceritanya ada di depan Anda.